Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak bisa dihitung, sama sekali tidak bisa kita hitung. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita di dunia yang sementara ini dan nanti akan kita tuju, akan kita gapai, yakni akhirat, yang mana nantinya hanya akan ada dua pilihan, surga atau neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya, dan surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita tentang ilmu agamanya. Di antara hikmah penciptaan yang berpasang-pasangan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun." Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Itu tujuan diciptakannya berpasang-pasangan itu, supaya kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan, setiap makhluk itu berpasang-pasangan. Ada matahari dan bumi, ada bulan, ada matahari, ada malam, ada juga siang, ada daratan, ada juga lautan, ada terang, ada gelap, ada iman, ada kafir, ada kematian, ada kehidupan, ada kesengsaraan dan ada kebahagiaan, ada surga dan ada neraka. Sampai pada hewan pun terdapat demikian. Ada juga jin, ada juga manusia, ada juga laki-laki, ada juga ini perempuan, ada pula berpasang-pasangan ini pada tanaman. Ini faedah sangat mulia sekali, yang sangat agung dari Al-Imam Ibnu Katsir, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, setiap makhluk itu berpasang-pasangan. Tadi apa? Di akhir ayat, la'allakum tadhakkarun, supaya kita mengingat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ibnu Katsir rahimahullah taala melanjutkan dari firman Allah, la'allakum tadhakkarun, itu maksudnya apa? Supaya kamu mengingat kebesaran Allah, itu maksudnya apa? Supaya kalian mengetahui bahwa pencipta itu semuanya, pencipta semuanya itu hanya satu. Dia tidak bersekutu dalam hal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu dalam ini penciptaan itu. Sangat mulia sekali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruhnya berpasang-pasangan. Maka tidak pantas bagi kita meniru atau mengikuti, mencontoh perbuatannya kaum Lut yang mereka melakukan homoseks, suka sesama jenis. Maka ini berbahaya sekali. Ini mengancam datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dahulu kita mengetahui azab Allah Subhanahu wa taala kepada yakni kaum Nabi Lut. Kata Allah apa? Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang atas ke bawah, yang di atas ke bawah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala balikkan negeri kaum Lut, dibalikkan, yang atas jadi ke bawah. Setelah itu apa? Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud.
kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Itulah azab siapa? Untuk mereka kaum Lut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatannya kaum Lut yang itu mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya hukuman yang menimpa kaum Lut itu jika dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW di zaman sekarang, maka hukumannya yang disebutkan oleh para ulama itu ada dua. Mereka berselisih pendapat. Di antaranya perkataan Al-Imam Syafi'i dan sekelompok ulama yang berpendapat bahwa pelaku homoseksual itu dibunuh, baik ia sudah menikah ataupun belum menikah. Dalilnya perkataan Ibnu Abbas dalam sanad yang hasan. Kata Ibnu Abbas apa? Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Siapa di antara kalian yang mendapati kelakuan yang dilakukan seperti kaumnya Lut, maka bunuhlah fa'il pelaku, wal maf'ul dan maf'ul bih, dan maf'ul bihnya yang dikenai pelakunya. Yang kedua pelakunya itu hukumannya dibunuh. Yang kita kembalikan kepada yang berhak untuk melakukan hal itu ya. Adapun yang lainnya pendapat Al-Imam Abu Hanifah bahwasanya hukuman bagi mereka yang melakukan seperti perbuatannya kaum Lut itu bahwasanya ia dijatuhkan dari tempat yang tinggi lantas diikuti dengan dilempar dengan batu sebagaimana siksa yang Allah lakukan kepada kaum Lut. Ini dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari perbuatannya kaum Lut. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.